Baik, Bapak Ibu, kita mulai tepat jam 7.31 ya. Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Pak Derajat, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pendamping dan Nanda sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa pertama kali ya di pelatihan terapi matematika pola hitung cepat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelum kita nanti full belajar dengan Pak Derajat, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan dulu. Yang pertama adalah pertemuan kita Bapak Ibu, kita rencanakan 4 malam, yaitu tanggal malam hari ini, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11 Maret 2022. Jadi malam ini pertama, terus nanti 3 malam yang akan datang. Jadi mohon disiapkan semuanya untuk kita bisa bertemu tiap malam biar kita nanti hasilnya adalah maksimal. Terus Bapak Ibu, di flyer itu sudah kita sampaikan kita akan belajar apa saja ya, tapi nanti lihat perkembangannya Bapak Ibu. Harapannya semuanya tersampaikan di 4 malam ini ya. Harapannya tersampaikan di 4 malam hari ini, tapi nanti kita lihat kondisi, karena lebih baik kalau menurut kami lebih baik kita maksimal di beberapa poin ya. Kita bisa mengaplikasikan untuk kita, untuk anak-anak kita ya yang ikut pada malam ini, lebih baik seperti itu daripada nanti setengah-setengah. Jadi harapannya kita maksimal di situ ya. Di flyer sudah jelas, di sini kita ada beberapa poin ini ya. Jadi ada berapa ini ya? Ada sekitar 6. Nanti kita lihat 4 malam kita dapat apa saja Bapak Ibu ya. Ya harapannya penuh, tapi ya kita lihat kondisi ya. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan sampaikan selain ini ya materi yang disampaikan Pak Derajat. Untuk teknis nanti kita akan mendengarkan langsung materi dari Pak Derajat full Bapak Ibu. Jadi ketika ada kendala mohon langsung disampaikan ya. Kita tidak akan memberikan waktu di akhir ya, kayak webinar atau workshop lainnya biasanya ada sesi tanya jawab di akhir untuk materi ya. Di sini langsung saja. Jadi mohon nanti langsung saja bertanya langsung pada Pak Derajat, seperti itu Pak Derajat ya untuk teknis. Ya, tapi resen dulu Pak. Atau resen dulu. Ya dulu Pak. Oke, kalau siap. itu nanti Pak. Nanti tumpuk-tumpuk ya. Nanti resen, nanti kita persilahkan untuk tanya ya. Atau resen mungkin bisa memutus sebentar mungkin gitu Pak, karena nanti banyak resen kita nggak lihat tidak jadi tanya Pak. Itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk teknis seperti itu nanti kita belajarnya. Terus selanjutnya Bapak Ibu ini jika tidak kenal maka kita tidak sayang ya. Jadi perkenalan dulu lah ya. Jadi saya yang membagi flyer sama Teh Umi Tira ya. Jadi di malam hari ini Teh Umi Tira belum bisa gabung. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Haryadi ya. Kalau di flyer itu saya menggunakan logo komunitas guru Olimpiade Matematika Bapak Ibu. Jadi kita itu selain pembelajaran seperti ini, pelatihan gini, kita ada komunitas yang ingin belajar Olimpiade ya. Jadi jenjang SD, SMP, SMA. Ya, jadi di sini adalah saya ketuanya, ya. Muhammad Haryadi ini mencoba untuk memfasilitasi kita semuanya untuk belajar materi-materi Olimpiade untuk persiapan OSN atau KSK atau lainnya. Artinya sifatnya adalah pembinaan, ya. Jadi ini adalah komunitas. Ini nama lengkap saya dari Python Probolinggo, Bapak Ibu. Karena Pak Derajat ngapunten baru baca di chat sini ada yang dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Nah, ya luar biasa. Jadi peserta kita insya Allah dari seluruh Indonesia Bapak Ibu, karena kita belajarnya nge-share informasinya luar biasa. Ya, walaupun kalau dilihat dari pesertanya sudah lumayan bagus Bapak Ibu. Kalau sebelumnya sedikit sekali, ini luar biasa hampir mencapai 100 ya. Kalau 100 berarti nanti saya akan menaikkan jumlahnya tidak 100 partisipan lagi.
harus lebih ya. Jadi insya Allah kurang sedikit dari 100 yang belajar pada malam hari ini. Bapak Ibu, ini nama saya, nanti boleh diskusi di grup WA, karena WA sudah kita buat dan kita sudah masukkan semuanya pada malam hari ini. Yang detik tadi sebelum kita mulai ada yang daftar sudah saya masukkan juga, ya sudah saya masukkan juga. Jadi grup WA itu nanti memfasilitasi kita untuk berdiskusi atau mendengarkan informasi tambahan dari Pak Derajat, boleh seperti itu. Atau mungkin ada informasi lain kita sampaikan juga di situ. Bapak Ibu, tidak jalan gitu. Bentar. Saya nambah informasi sebelum kita belajar dengan Pak Derajat. Ini Bapak Ibu, kegiatan kita yang sudah kita lakukan di KGU, yaitu komunitas guru matematika, ada sudah terlaksana itu 5 series ya. Ini full materinya ya, full materi persiapan USK, USP, USN. Kalau sekarang itu ada US sekolah ya, uji KSK sekolah ya. Berarti tingkatan sekolah sudah diujikan dan soalnya juga dari pusat. Dan ini kita siapkan untuk ke sana. Jadi semua jenjang SD, SMP, SMA. Kita sudah 4 kali series dan insya Allah series 5 ini di minggu-minggu akhir ya. Ini sudah saya tulis tanggal 19, 20, 26 itu adalah kegiatan kita di series 5. Monggo Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru yang ingin belajar bersama dengan kita ya, kita memfasilitasi untuk ini ya. Insya Allah pematerinya luar biasa Bapak Ibu. Pak Miftahul Saidin, kita sudah kontrak dengan ini sampai habis seriesnya, habis materi yang di sana ya. Ini Bapak Ibu informasi dari saya sekilas tentang KGU, yaitu Komunitas Guru Olimpiade Matematika ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kita juga ada tempat berbagi ya. Saya sendiri di sini menaungi ini ya. Kalau tadi saya ngomong ketua KGU Matematika, di sini ada juga yang komunitas berbagi, yaitu Gelora Jatim ya. Ini saya sendiri sebagai ketuanya inginnya berbagi pada kita semuanya ya, berbagi ilmu. Ya bukan saya yang memberikan materi, Bapak Ibu, ada teman-teman yang kita minta bantuan baik dari praktisi pendidikan atau praktisi lainnya. Jadi ada namanya VC Gelora Jatim. Terus Ikatan Guru Indonesia, saya sendiri sebagai ketuanya Bapak Ibu, ketemu kemarin dengan Pak Derajat gara-gara ini ya. Kita berdiskusi banyak ketika ketemu di kegiatan IG ini. Terus satu lagi yang kita ada event-event luar biasa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di daerahnya juga sudah ada, yaitu KPM ya, Klinik Pendidikan MIPA. Kalau dulu matematika, sekarang MIPA ya. Kalau MIPA berarti ada matematika dan IPA-nya. Jadi di klinik ini saya sendiri sebagai PJ penanggung jawab di Kabupaten Probolinggo, bukan kabupaten ya, di Probolinggo. Jadi kabupaten kota itu masuk jadi satu, di sini PJ-nya. Jadi ketika ada lomba-lomba, event-event baik nasional, ketika ada event dari sana, kita bisa ikutkan anak-anak kita. Ya, monggo Bapak Ibu, nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kita siap memfasilitasi. Artinya, walaupun status saya sebagai PJ di KPM ini, insya Allah kita paham prosedur semua yang ada di KPM pusat ya. Jadi kita kalau tidak paham ya kita tanyakan ke pusat, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin seperti itu awalan yang ingin kita sampaikan di KGU ini dan diri saya. Jadi monggo kita bersama-sama mengembangkan diri kita bersama-sama untuk anak didik kita ya, dan juga untuk anak kita sendiri. Jadi samping saya sudah saya ajak anak saya ajak untuk belajar materinya Bapak Derajat ya pada malam hari ini. Izin Pak Derajat, ngajak anak langsung saya. Baik, Bapak Ibu, langsung saja pada malam hari ini kita akan sampaikan yaitu terapi matematika, ya, menghilangkan fobia matematika dalam 1 jam. Ini dari Pak Derajat, nanti akan menyampaikan langsung materi seperti ini. Ya, ini kita akan mengenalkan. Nah ini, namanya adalah pemateri kita adalah Pak Derajat Permadi. Ini beberapa yang luar biasa ya, penata matematika nasional, penulis 17 buku. Wow, buku matematika atau buku lain Pak? Matematika Mas.
Matematika. Ini founder Polamatika Indonesia. Jadi ini yang kita ikuti ini adalah Polamatika Indonesia ya. Jadi kita mengambil satu poin saja, mungkin di sana banyak ya. Jadi Pak Derajat ini adalah foundernya, ya, penemunya ya. Terus penemu metode belajar 3D ya dan Polamatika ya. Jadi alhamdulillah kita bisa berjumpa langsung. Saya itu bertemu dengan Pak Derajat baru bulan kemarin itu Bapak Ibu. Walaupun sudah WA-an itu mungkin beberapa tahun yang lalu, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya. Sebelum corona kalau nggak salah. Ya, ternyata bisa ketemu dan komunikasi langsung dan akhirnya kita inginnya berbagi di kegiatan pada malam hari ini Bapak Ibu. Dan luar biasanya Bapak Ibu dengan fasilitas yang kita dapatkan dengan biaya yang sangat minim sekali kita bisa mengajak Pak Derajat. Saya diturunkan terus biayanya Pak Derajat ya. Berbagi ya Pak. Berbagi terus ya. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi kita dengan biaya minim 4 hari kita bisa belajar dengan Pak Derajat. Insya Allah materinya luar biasa. Nanti kita simak bersama. Itu Bapak Ibu. Ini sertifikatnya. Jadi Pak Derajat pernah menjadi penatar nasional di Dirjen Disjudgment ya tahun 2007. 2007 itu saya baru jadi guru Pak. Baru lulus kuliah Pak. Ya, Pak Derajat sudah menjadi penatar nasional ya. Ini buku karyanya tadi itu yang berjumlah 17 ya. Oh banyak juga gitu. Ini ada saya kira matematika saja ada juga ya. Ini untuk kebanyakan jenjang bawah Pak Derajat ya? Ya Pak. Ya Pak, TK sama SD ya. SD SMP ya. SD SMP ya. Yang SMA berarti menyusul. Ya. Oke. Ini karya Pak Derajat ya. Terus ini. Nah, ini juga ada komunitasnya Pak Derajat yaitu komunitas Kandang Jurang Doang. Apa nih ya? Nanti mungkin bisa tanya ke Pak Derajat langsung ini. Bapak Ibu, seperti itu mungkin pengenalan kita, saya sebagai yang bertanggung jawab di kegiatan ini, terus Pak Derajat sebagai pemateri kita. Ini mungkin perkenalan awal dari kita, karena nanti kita akan bersinggungan langsung di grup-grup di grup PA itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa dulu, walaupun hanya waktunya berapa? 90 menit ya. Nanti biar menjadi berkah buat kita semuanya ya, buat kita sendiri, buat anak kita, buat mungkin siswa kita ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing Bapak Ibu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama simak materi langsung dari Pak Derajat Permadi. Waktu kami berikan sepenuhnya ke Pak Derajat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang disampaikan sahabat saya. Mungkin dimatikan dulu Pak, mic-nya peserta Pak. Pak Riyadi, minta tolong Pak. Ya, untuk 15 menit awal kira-kira nanti saya akan presentasikan. Saya akan presentasi, nanti langsung tanya-tanya. Ya. Pak Derajat, sebentar termute panjenengan. Pak Derajat, panjenengan termute Pak. Oke, Pak. Oke, sampun Pak. Oke. Sampun nggih. Baik, saya ulangi ya. Jadi polamatika itu adalah teknik hitung menggunakan pola yang hanya digunakan satu cara atau satu pola untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat dan juga akar. Jadi yang kita pelajari selama 4 hari ke depan adalah tambah kurang, kali bagi dan pangkat akar ya. Nah, di polamatika ini harapan saya dan Pak Riyadi adalah cara hitung kita nanti akan berubah setelah ikut ini ya. Akan berubah dengan cara apa? Dengan cara yang lebih mudah. Dengan cara-cara baru yang nggak bikin anak-anak
takut sama matematika. Ya tadi ada chat yang, waduh, yang Anda nggak senang ada chat tadi ya, saya baca. Ya memang sebagian besar anak seperti itu. Ya. Nah, cara belajar yang terbaik adalah didiktekan. Ya, cara belajar terbaik adalah didiktekan. Jadi selama ini kesalahan pembelajaran di tingkat SD ya adalah cara belajarnya nggak didiktekan. Ya, belajarnya nggak didiktekan. Jadi belajarnya dirubah menggunakan cara susun, Pak. Ya, padahal di TK anak-anak itu sudah belajar cara didiktekan. Misalkan cara sederhana dulu, hari ini kita belajar tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dasar. Misalkan 5 tambah 3, kalau di TK itu cara belajarnya adalah 5 di otak, 3 di jari, dan dihitung maju, Pak. 6, 7, 8. Seperti itu ya. Terus misalkan 6 tambah 4G, 6-nya di otak dan 4 di jari, seperti itu ya, menggunakan jari gitu. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, di pola matika nantinya nggak lagi digunakan cara bersusun ya, karena cara bersusun itu seringkali menyulitkan anak-anak ya. Misalkan 25 tambah 17 ya, 25 tambah 17. Biasanya yang di sekolah dikenalkan adalah 5 tambah 7 karena 12 maka ditulis 2-nya saja dan 1-nya disimpan seperti itu ya. 1 tambah 2 hasilnya 4 seperti itu. Ya. Nah, nanti kita banyak langsung praktek gimana sih cara belajar yang nggak menyusahkan anak-anak. Ya, seperti ini ya penyebaran. Ya, seperti itu. Nanti slide-nya dibagikan aja Pak Riyadi. Kita langsung ke angka yang saya buat aja Pak Riyadi. Gimana Pak? Langsung nggak usah pakai slide Pak Riyadi. Oh gitu, siap. Pakai angka yang angkanya kan bebas ini. Ya, semua peserta mungkin bisa menuliskan soalnya dulu. 25 tambah 17. Ini dari yang paling dasar ya, dari anak kelas 1 ya. Tunggu. Kelihatan ya Pak ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Nah, biasanya menggunakan cara bersusun ya Pak ya. Biasanya menggunakan cara bersusun. Biasanya cara ini ya, biasanya cara ini sampai sekarang pun dari saya kecil sampai sekarang tetap digunakan. 5 tambah 7 12 ya, karena 12 ditulis 2-nya saja dan simpan 1, betul ya. Simpan 1 tambah 2 tambah 1 menjadi 4. Nah, yang saya lingkari ini, simpan ini seringkali kalau anak-anak kelas 1 kelewatan ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ditulis simpannya ya. Jadi 1 tambah 2 tambah, nah 1-nya itu seringkali kelewatan ya dengan simpannya ya. Kembali lagi ada teman kemarin yang sampaikan bahwa ini juga pembelajaran karakter ya Pak Riyadi ya. Karena nanti anak-anak dari kecil di pola matika nggak diajari simpan pinjam Pak. Karena kan nanti di pengurangan nanti digunakan cara pinjam Pak. Biasanya seperti itu. Kalau untuk cara susun ya. Nah, di pola matika menggunakan cara yang sangat mudah. Dua 25 tambah 17, maka yang depan ditambahkan 2 tambah 1. 3 ya. Saya tulis pakai spidol warna merah 3-nya ya. 2 tambah 1 3 ya. Nah, setelah itu 5 turun dan 7 turun. Jadi soalnya sekarang menjadi 35 tambah 7. 35 tambah 7, kalau anak-anak yang masih belum segitu pintar berhitungnya di kelas 1 biasanya gunakan jari aja. 35 tambah 7, menggunakan jari setelah 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42 seperti itu. Jadi hasilnya 42. Pak Derajat. Pak Nah, Derajat. nanti PowerPoint-nya dibagikan aja, karena lebih cepat pakai cara seperti ini ya Bapak Ibu ya. Lebih cepat dengan langsung praktek soal. Iya, langsung cepat praktek. Bapak Ibu, ini ada beberapa yang tanya share screen tidak muncul. Jadi Pak Derajat sekarang tidak menggunakan share screen, jadi menggunakan kameranya Pak Derajat ya. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk mengpin di laptopnya di nama Pak Derajat, nanti akan muncul full Pak Derajat ya. Ya, jangan yang semuanya ditampilin ya. Yeah. Ditunggu aja Pak, ditunggu aja Pak. Caranya gimana? Caranya di partisipan, ini saya kan sebentar Pak Derajat ya. Ya, di partisipan itu ada more, ada add pin, namanya Pak Derajat. Derajat Polamatika ya Nanda ya? Ya, betul Pak. Ya. Atau kalau sekarang kan Pak Derajat berbicara tuh di atas, nanti namanya akan muncul itu. Ada titik 3, nanti tambah lagi add pin, gitu ya. Sudah ya. Jadi yang di pin itu nanti akan muncul terus seperti itu ya. Mungkin ayah bunda bisa bantu putra putrinya untuk ini ya. Oke. Ya. Sampun Pak Derajat. Monggo dilanjut. Ya Pak. Ya, pakai PowerPoint-nya itu angkanya tertentu ya Pak ya. Ya, diikuti aja ya Bapak Ibu ya. Nanti ini file untuk PowerPoint-nya dibagikan ke Bapak Ibu satu. Yang kedua ini ada rekamannya juga Bapak Ibu. Ya, jadi ada rekamannya yang dari Pak Riyadi nanti dibagikan ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Nah, saya pernah memakai papan tulis itu malah tulisannya nggak jelas, enak seperti ini. Ya, jadi saya sudah presentasi ngajar di beberapa webinar yang menggunakan cara seperti ini. Oke. Nah, contoh kedua, ya. Misalkan 36 tambah 14, misalkan. Sudah ditulis ya? Maka caranya adalah 3 tambah 1 ya. Tiga tambah 1, 4. Ditulis 4. 3 6 ditambah 1. 3 tambah 1. 3 tambah 1, 4. Yang depan tambah yang depan, Dek. 3 tambah 1 ke sana. Yang depan tambah yang depan, Dek ya. 3 tambah 1, 4. 50, Pak. Ya, 3 tambah 1, 4 ya. Terus 6-nya ditulis. 4-nya juga ditulis. Soalnya ulang. Soalnya ulang dulu. 50, Pak. Iya, 46 tambah 4 ya. 46 tambah 4 jadi ya 46 tambah 4. Kalau langsung bisa ngitung langsung aja ya. Ditulis 50. Kalau nggak bisa, kalau masih bingung 50. Ya, cari ya 46, 47, 48, 49, 50 seperti itu. Enggak, Pak, gini. Ya. Kembali lagi ini adalah pembelajaran ke putra-putri kita ya. Jadi karena ini pesertanya beragam, ada yang anak-anak didampingi
orang tuanya ya, terus ada juga yang dari guru ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah gimana cara penyampaian ke siswa. Dan nanti untuk sesi pertanyaan baru akan saya jawab kalau guru penyampaiannya harus gimana, kalau orang tua harus gimana, ya kalau anak harus gimana. Seperti itu ya. Mungkin satu contoh lagi ya untuk penjumlahan. Tulis bukan soalnya apa-apa. 85 tambah 36. 36. Pakai cara bersusun enggak apa-apa. Enggak boleh hanya cara tadi itu. Apa? Jadi tulis ya 85 tambah 36 ya. Di depannya tambahkan. Kalau mas, berapa tambah 3 berapa? Nah, kalau sudah sekarang coba dikerjakan dengan cara yang sama ya. 8 tambah 3 ya, depan tambah depan ya. Depan tambah depan, hasilnya 8 tambah 3, 11 ya. Tuh. Ya. 11 ya. Nah, sekarang tinggal 5-nya ditulis. Masalah 11. Ya, yang nggak dilingkari tulis, berarti ini 115 tambah 6. 6 tambah 6. Ya, 115 tambah 6. Iya, Dek ya. 121, Pak. Ya, 121 karena 115 tambah 6 itu 1. gampang gitu ya. 121. Untuk Ya. sipil. 11 tambah 6. Ya, mungkin itu dulu dari saya untuk yang penjumlahan. Langsung dibuka sesi pertanyaan dulu. Monggo. Pak Haryadi, saya kembalikan dulu ke Pak Haryadi, Pak. Siapa dulu, Pak, yang mau? Monggo Bapak Ibu yang raise hand ini, Bu Nuni ini mulai tadi raise hand. Ya. Bu Nuni, selamat malam Bu. Yang lainnya dimatikan dulu aja, Pak. Pak, Sudah, Pak Pak, Haryadi, sudah. termasuk saya, Pak. Oke. Bu Nuni, dinyalakan, Bu. Bu Nuni. Bu Nuni. Bu Nuni. Ya, Iya Bu, gimana Bu? ya. Ada pertanyaan Bu? Ada pertanyaan Bu? Anak-anak paham. Oke, siap. Tidak ada pertanyaan Bu? Untuk saat ini belum ada, Pak. Oke, Ya. siap. Oke. Yang Mungkin lainnya, Pak. presentasinya diturunkan dulu Bu. Bun. Oke. Untuk selanjutnya Bapak Jetro atau Bunda ya. Oke. Monggo Ibu, Bapak. Bisa dibuka mic-nya. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Kalau Halo. ya, Pak Laude, Pak. Pak Laude. Pak Laude ya, Pak Laude. Monggo, Pak. Terima kasih. Saya ingin tanyakan, ini kan tidak pakai simpan pinjam ya, ini sangat bagus. Nggak pakai, Pak. Nggak pakai, Pak. Iya. Saya langsung saja, yaitu yang apakah ini berlaku juga ratusan? Bagaimana Berlaku, dengan Pak. pecahan? Setelah ini materi ratusan, Pak Randy. Setelah Ya. ini materi ratusan, Pak. Oke. Oh, siap, makasih. Kemudian Jadi kita kalau belajarnya urut, Pak. Dari penjumlahan puluhan tambah puluhan, ratusan tambah puluhan, nanti ratusan tambah ratusan, sama ribuan tambah ratusan. Itu ya, Pak ya? kalau Ya. untuk pola matika ini, Pak, hanya untuk bilangan, maksudnya yang tanpa pecahan gitu, hanya bilangan bulat. Nanti, Pak, di level lanjutan baru belajar pecahan desimal persen, Pak. Sama KPK, FPB, dan lain-lain, Pak. Siap, Pak. Siap. Iya. Siap, Pak. Nanti kalau berminat untuk level lanjutan bisa, Pak. Nanti infonya dari Pak Haryadi. Karena nggak mungkin kita sampaikan semua, Pak. Yang untuk 4 hari ini aja dari penjumlahan perkalian, penjumlahan pengurangan. Besok kita belajar perkalian pembagian. Perkaliannya teknik bayangan ya, Pak ya. Jadi misalkan 57 kali 6 langsung bisa dijawab 342 seperti itu, Pak. Ya, besok, Pak ya. Misalkan 257 kali 4 misalkan gitu ya, langsung 1028 gitu. Besok saya jadi cara. Ya, Pak ya. Makasih, Pak. Oke, teknik terima kasih, bayangan nggak usah Pak. nulis, Pak. Oke, teknik bayangan nggak usah nulis ya. Jadi yang ikut guru-guru, terutama yang ikut hari ini ya, terutama guru-guru SD ya, dengan webinar ini kita rubah cara berhitung anak-anak ya, yang biasanya cara susun menjadi
cara pola matika gitu aja. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, lagi? monggo Pak. Bapak Ibu monggo. Ada Bu Faidah dan Nur Sarifah. Nggih, Monggo, mungkin dua penanya lagi nggih Pak nggih. Mungkin dua penanya lagi ya. Setelah itu Ya, kita lanjutkan ke materi yang ratusan nggih Pak. Nggih, monggo dua penanya lagi. Bu Faidah dan Nur Sarifah, monggo silakan Bu. Silakan Bu. Nggih. Monggo Bu. Iya, terima kasih Pak Haryadi, terima kasih Pak Derajat. Mohon maaf, ternyata yang ingin saya tanyakan sudah ditanyakan sama Pak Laude tadi. Oh iya Bu, ya. Siap. Sama nggih Bu, nggih. Berarti harus sabar Bu. Jadi Bu nanya siapa nih? Bu Faidah atau Bu Nur ini? Masih pemanasan ini Bu, masih pemanasan Bu. masih yang mudah dulu Bu. Karena yang ikut beragam ya, yang ikut beragam. Oke. Dari Pak Kemala, ya SMP Kemala, Bayangkara. Monggo Bapak Ibu. Monggo Pak. Iya, terima kasih Kemala, Pak. Bayangkara. Ya, terima kasih Pak. Izin Pak, sudah tadi sudah disampaikan dengan berikutnya. Sudah disampaikan dengan yang tadi Pak, sama. Menunggu yang ribuan siap. Malah. Nunggu yang ribuan Pak. Ya. Dari kota mana Pak? Dari Jakarta Selatan Pak. Oh, Jakarta Selatan. SMP Kemala, Bayangkara Pak. Bayangkara. Tadi saya sudah coba yang puluhan, ratusan, ribuan. Saya mau coba yang ribuan tuh. Yang itu yang belum saya coba. Ya, siap. Ya, setelah ini Pak. Siap. Cukup ya Pak Haryadi, saya lanjutkan ya Pak Haryadi. Pak Derajat masih ada satu sebenarnya Pak. Yang Oke, daripada nanggung. Bu Niken. Halo, selamat malam Bu Niken. Sampun Pak, sampun, terima kasih. Gitu. Siap. Sama terima kasih. Oke. Baik, dilanjut berarti Pak Derajat. Dimatikan dulu semua Pak Haryadi. Oke. Dimatikan dulu ya anunya, mic-nya nggih Pak Haryadi. Siap Pak. Oke. Standby. Ya, jadi presentasinya kira-kira saya 10 menit langsung pertanyaan gitu aja Pak. Oke, lebih enak ya, tanya jawabnya seperti itu ya. Tadi ada yang bilang bahwa kenapa nggak menggunakan papan tulis? Itu kalau papan tulis ini malah kadang nggak kelihatan karena di belakangnya saya kan gitu ya. Ya, itu saya bolak-balik ya. Jadi saya ngisi webinar sudah berkali-kali. Yang paling efektif ya yang seperti ini nih. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kok menggunakan kertas? Karena kalau dengan kertas ini akan lebih mudah saya untuk jelaskan ke peserta karena kertasnya angkanya bisa saya dekatkan ke kamera seperti itu ya. Tapi kalau memang nanti ada yang kesulitan nanti ada rekamannya intinya gitu aja. Oke. Baik, sekarang yang ratusan ya. Misalkan saya punya angka 125 tambah puluhan dulu ya. Tambah 20-an dulu ya Bapak Ibu ya. 125 tambah 36 misalkan. Ya, ingat di pola matika digunakan satu pola atau satu cara saja Pak. Sisakan satuannya ya Bapak Ibu ya. Sisakan satuannya. 125 tambah 36 sama dengan ya. Sudah Bapak Ibu ya. Sekarang adalah 12 tambah 3 ya, 15. Soalnya sekarang menjadi 155 tambah 6 ya. Soalnya sekarang 155 tambah 6, betul ya? Nah, kalau sudah 155 tambah 6 ya sudah hasilnya adalah 161. Ya. Nanti slide PowerPoint-nya dibagikan ya, karena kalau di PowerPoint itu angkanya sudah tertentu ya, jadi saya presentasinya malah kurang lancar ya. Kalau ini kan langsung angka yang saya tulis bebas saja. Ya karena apa? Di pola matika ini mau tambah berapapun, mau kurang berapapun, tahu kali berapapun, mau bagi berapapun, digunakan cara yang sama. Nanti gunakan bilangan acak aja. Nah, contoh lain yang ratusan tambah puluhan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti setelahnya baru ratusan tambah ratusan. Misalkan 257 tambah 34 misalkan.
Sudah ditulis ya Bapak Ibu ya. Digunakan cara yang sama ya, 25 tambah 3. Digunakan cara yang sama. 25 tambah 3 adalah 28. 291. Oke, 25 tambah 3 adalah 28, maka tinggal diturunkan aja 7-nya. Ya, 287 tambah 4. Jadi beberapa peserta sudah jawab dengan tepat 291 jawab. Ya. Sudah ya? Baik, saya kembalikan ke Pak Haryadi dulu, Pak. Kita belajar bertahap aja ya, Pak Haryadi. Sekarang ratusan kali puluhan sudah selesai. Saya buka untuk tanya jawab ke 3 peserta mungkin, Pak Haryadi. Monggo, Pak Haryadi. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang tanya boleh raise hand. Ini tidak ada yang tanya, Pak. Tidak ada yang raise hand. Sudah jelas ya berarti? Berarti sudah jelas. Berarti. Sekarang ratusan tambah ratusan ya. Kalau gurunya jelas mungkin dari Nanda mungkin. Nanda sudah bisa ya Nanda ya? Ada ya anak-anak ya? Nggak ada pertanyaan, benar nggak ada pertanyaan ini ya? Nganu bersih Pak, tidak ada pertanyaan. Oh ada Pak. Oh, ada. Sebentar. Aisyah. Ada. Ibu apa anak-anak ini? Aisyah ini. Aisyah, ya boleh. Silakan. Anak saya Pak. Ibu ya? Bertanya, ya Ibu. Iya Pak, Saya Ibu. Monggo. Dari kota mana Bu? dari Bandar Lampung. Ya, monggo Bu. Bandar Lampung, Sumatera Bun ya? Iya. Izin Ya, bertanya, ini kan ada kakak sama adik, yang kakak kelas 4, yang adik kelas 1. Untuk metode tambahan gini, barusan kan ada yang kelas 1 bisa ngikutin. Ini bolehkah diajarkan langsung ke anak kelas 1? Apakah memang harus susunannya berurut atau memang nggak apa-apa seperti ini? Terima kasih, Pak. Oke, ini anak kelas 1 Bu. Untuk anak kelas 1. Yang kakaknya kelas 4, yang adiknya kelas 1 ini. Kalau sudah angkanya ratusan, kelas 2 dan kelas 3 Bu. Ya, tapi materi besok baru perkalian, Bu. Materi hari ini memang untuk anak kelas 1 dan kelas 2 kalau untuk pembelajarannya. Tapi kalau sudah ratusan ya penjumlahan yang untuk anak kelas 3 dan kelas 4. Kalau sudah ratusan, nanti kalau sudah ribuan ya untuk kelas 5 dan kelas 6. Gitu ya, Bu ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Bu Aisyah. Ada yang lain Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan, Pak. Ya, ratusan tambah ratusan. Tapi intinya sama ya, caranya sama. Caranya sama, ya. Ratusan tambah ratusan ya. Misalkan 105 tambah 124 misalkan. Ntar saya izin untuk melingkari dulu angkanya. Saya tanya ke Pak Riyadi, ya, Pak. Tulisan saya jelas ya Pak? Jelas sekali Pak, jelas. Nah, ya, makanya saya lebih senang pakai cara ini Pak dibandingkan dengan penggunaan whiteboard. Lebih Pak, lebih bisa cermati peserta ini. Karena ini sudah pengalaman webinar berkali-kali. Ya ini yang cara efektif, yang paling efektif seperti ini. Ya. Ya, 105 tambah 124. Ya, dijumlahkan aja 10 tambah 12 ya. 10 tambah 12 adalah 22 ya. Saya tulis 22-nya dulu. Jadi biar Bapak Ibu atau adik-adik nggak bingung. 10 tambah 12 22 saya tulis pakai warna merah. 22. Nah, kalau sudah seperti ini maka 5 dan 4 ditulis. Nah, ini sudah terjawab ini. Nathaniel sudah jawab duluan. 225 tambah 4 ya. 229. 29, Pak. Ya, betul. Ya, Anissa juga jawab. Ada yang dari Korea ini, Pak. Iya. Mungkin bisa diganti rename Bapak Ibu. Enggak apa-apa sudah, Pak. Anak mungkin ya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting yang bisa jawab, Pak. Ya, oke, siap. Contoh lain misalkan 2, 3, 4 tambah 126 misalkan. Saya tulis dulu soalnya, ya.
Sudah ditulis tidak apa soalnya, nggih? Sama saja caranya. Di pola matematika itu caranya sama semua, jadi anak-anak akan sangat mudah mengikutinya. Wah, ini sudah ada yang jawab ini dari Kemal ini. Sudah jawab dulu. Banyak yang jawab, Anissa juga jawab. Ya. 23 tambah 12 nggih. 35 nggih. 300. Ya, betul. 35 dulu nggih. 35 ditulis dulu. Setelah itu 4-nya turun dan 6 juga. Ya, jawabannya adalah 360. Ya. 360, Pak. Betul, sudah ini sama ya dengan penyampaian saja. Ini Mas Kemal sama Mbak Cahyani, Pak. Oke. 360. Ya, sudah dijawab. Monggo, saya buka sesi pertanyaan lagi, Pak Riyadi. Ya, jadi kita interaktif aja ya. Oke. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang masih terkendala bisa ditanyakan resen. Ini ada yang resen tadi. Ada Pak. Umum ya. Ibu apa anak-anaknya? Ibu sama anaknya, Pak. Saya ibu. Oke, monggo Bu, monggo. Dari mana Bu? Disebutkan kotanya aja, Bu. Saya dari Pasuruan. Tetangga, Pak. Pripun, Bu? Yang apa namanya? Ratusan penjumlahan ratusan tadi, ratusan dengan ratusan. Kalau angkanya kecil ya itu. Kalau angkanya kecil kurang dari 5, maksudnya di bawah 5 mungkin 2 digit ditambahkan di depan dulu bisa, tapi kalau misalkan begini 756 ditambah 248 begitu. Kalau 2 digit di depan kan susah juga, Bapak. Oke. Ini ya, saya tulis ya Bu ya, soal jaringan ya. Ya. Di pola matematika mau angka besar, mau angka kecil caranya sama Bu. Oke. Tapi belajarnya anak-anak bertahap ya Bu ya. Belajarnya anak-anak bertahap ya Bu ya. Jadi nggak bisa dalam satu pertemuan langsung bisa menjawab yang 756 tambah 248 Bu. Ya. Jadi belajarnya bertahap Bu. Ini ada modulnya, ada bukunya juga Bu ya. Tapi sebetulnya nggak pakai buku juga nggak apa-apa. Sebetulnya nggak apa-apa karena belajarnya bertahap Bu. Dari puluhan tambah puluhan, ratusan tambah puluhan, dan ratusan tambah ratusan. Itu untuk anak-anak kira-kira ya butuh waktu sekitar 8 pertemuan Bu. 8 kali tatap muka sama gurunya Bu. Baru bisa yang pertanyaan yang ratusan tambah ratusan. Ya. Ya, anggap ini sudah belajar selama 8 pertemuan anak-anak Ibu. Ini langsung bisa jawab bahwa 75 tambah 24 adalah 1004, Pak. Jawabannya 1004, Pak. Oke. Ya. Oke. 6-nya turun dan 8-nya turun. Di beberapa sudah jawab. Beberapa sudah jawab ya. 996 tambah 8. 1004 ya. Hasilnya 107, Pak. Iya. Oke, ini apa ya? Ya, terima kasih Bapak. Kebetulan saya tadi juga mencoba dengan anak saya. Tapi saya bilangnya begini sama anak saya, kalau 75 tambah 24 kan dia juga mungkin kesulitan kalau seperti itu. Jadi saya bilang gini, mungkin 7 tambah 2 dulu, Dek. Terus kemudian ditambah 4 baru ditulis, baru kemudian ditambah 8 gitu. Tapi hasilnya betul seperti itu. Ya. Baik. Saya ngasih tahapan belajarnya Bu ya. Tahapan belajarnya adalah anak-anak belajar dulu yang puluhan tambah puluhan Bu ya. Yang lainnya juga sama ya. Ini bukan untuk Bu aja. Puluhan tambah puluhan. Setelah bisa puluhan tambah puluhan, misalkan puluhan tambah puluhan itu menguasai dengan baik dalam 2 jam ya, 2 pertemuan ya, 2 kali tatap muka. Misalkan dengan ibunya juga nggak apa-apa. Terus setelah itu baru masuk ke ratusan tambah puluhan. Ya, kira-kira samalah 2 pertemuan lagi, gitu. Terus baru ratusan tambah ratusan. Kira-kira 2 pertemuan juga, 2 kali 1 jam.
Oke, tapi yang jelas kalau anak-anak sudah paham polanya bahwa depan tambah depan satuannya disisakan, itu nanti akan otomatis mau soal yang berapapun angkanya akan sangat mudah menjawab. Terima kasih Bapak. Oke, Bu Mu, matur nuwun Bu. Oke, nanti nggak usah khawatir Bu, file untuk presentasinya tadi dibagikan ya, nanti bisa dibuka sendiri-sendiri di rumah. Oke, sampai materi presentasi yang hari ke-4 juga akan dibagikan ya. Terus ini rekamannya ada Bu, nanti rekamannya akan sudah direkam sama Pak Aryadi. Nanti akan ada link YouTube-nya Bu dari saya, nanti bisa dipelajari lagi di rumah setelahnya webinar ya. Tapi kira-kira hari ke-4 baru di-upload ya Pak Aryadi, kira-kira seperti itu ya Pak ya, setelah hari terakhir aja. Ya. Oke. Nah, mungkin saya kembalikan ke Pak Aryadi. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang bertanya boleh raise hand. Oke. Bersih Pak, belum tidak ada yang tanya ini Pak. Sudah jelas berarti ya. Alhamdulillah. Oke, berarti sudah jelas, mungkin tandanya ini yang harus ikuti juga ya. Bapak Ibu mungkin yang sama Nanda bisa didampingi. Ya, ikut gurunya juga berarti bersih. Oh bersih Pak. Tidak ada yang tanya maksudnya Pak Anan. Ya memang seringkali di webinar seperti ini ya, karena kembali lagi bahwa di Polamatika ini penyederhanaan cara berhitung saja Bapak Ibu ya, penyederhanaan cara berhitung ya. Jadi kalau biasanya anak-anak menghitungnya dengan cara yang rumit ya, dengan cara rumit artinya dengan cara susun ya, biasanya rumit, anak-anak sering kelewatan simpannya, nanti kalau pengurangan pinjamnya seperti itu ya, dengan cuma didiktikan bahwa depan tambah depan, setelah itu sudah ditulis saja, sisakan satuannya, depan tambah depan, sisakan satuannya gitu ya. Kalau untuk anak kelas 1 SD, Bapak Ibu nggak usah menjelaskannya dengan cara angka puluhan tambah angka puluhan, nggak usah seperti itu, ribet anak-anak nanti. Nanti anak-anak akan tahu tentang nilai tempat di ratusan, puluhan, dan satuan itu di kelas 3 kalau nggak salah. Ya. Jadi yang sederhana aja penyampaiannya ya, depan tambah depan gitu aja. Ya. Nggak usah kaku-kaku ya di matematika, nggak usah pakai bahasa matematika yang kaku gitu. Nanti anak-anak malah takut dengan matematika ya. Kembali lagi terapi matematika adalah gimana caranya ngajari anak-anak terutama dari kecil ya agar senang matematika dengan cara pembelajaran yang menyenangkan gitu. Ya, sudah. Nah, sekarang pengurangan. Nah, ini pengurangan ini yang sangat-sangat menyusahkan anak-anak untuk belajarnya. Saya pakai angka yang sederhana aja dulu. 32 kurang 15 saja. Nggak usah banyak-banyak. 32 kurang 15 saja ya. Ini cara biasa dulu ya. Yang guru mungkin cara penyampaiannya kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini cara penyampaiannya. 2 lebih kecil dari 5. Betul ya? Maka nggak bisa dikurangkan. Harus apa? Harus pinjam. Nah, ini harus pinjam dulu. Pinjam mana? Pinjam yang depan. Jadi yang depan dicoret, karena yang depan dicoret, dipinjam 1, maka satunya taruh di depannya 2. 12 kurang 5, 7. Betul ya? Nah, ini apa sudah selesai belum? Karena 3 tadi dicoret, sudah dipinjam yang selama yang 2-nya, jadi sekarang 3-nya karena sudah dipinjam 1, tinggal 2. 2 kurang 1, 1. Nah, ini terutama untuk Bapak Ibu guru atau mungkin ibu-ibu yang mengajari putra-putrinya di rumah. Langkah ini sangat ribet, sangat susah ya. Kenapa? Yang barusan saya sampaikan. Harus ada pinjamnya. Dicoret karena sudah dipinjam, yang depan ditambahi 1. Yang depan karena yang belakang tambahkan 1. Oke, karena sudah ada 1, yang depan 3 dipinjam, karena dipinjam dikurangi 2 seperti itu. Ya, nah itu cara yang biasa. Sekarang kita gunakan cara polamatika. Ini sangat sederhana. Ya, nggak ada lagi yang namanya
pinjam, nggak ada lagi cara pinjam ya. 32 kurang 17 caranya sama dengan tadi, 3 kurang 1. 3 kurang 1, 2. Soalnya, oh maaf, 32 kurang 15 tadi soalnya. Maaf, saya keliru nulis. 32 kurang 15 soalnya. Maka 3 kurang 1, 2. Ini ya. 22 kurang 5 sekarang soalnya. Sudah gini aja. 22 kurang 5. Bagi anak-anak yang baru belajar untuk pengurangan musik kelas 1 ya, maka gunakan jari aja. 22 kurang 5, gunakan jari 5. 21, 20, 19, 18, 17. Hasilnya 17. Sama dengan hasil yang digunakan dengan cara susun. Tetapi cara susun, cara nyampaikannya ke anak-anak sangat susah. Ada yang dipinjam, ada yang dicoret, ada yang dikurangi seperti itu. Kalau di pola matematika enggak ada sama sekali ya. Cuma 3 kurang 1, 2. Hasilnya 22 kurang 5, ya sudah 17. Kalau anak-anak yang baru belajar, gunakan hitung mundur. Nah, seperti itu. Contoh kedua. Saya bikin soal acak-aja ya. Misalkan 63 kurang 25 misalkan. Sudah ditulis nggih? Caranya sama, 6 kurang 2, hasilnya 4. Sudah ya, 43 kurang 5. Sekarang hasilnya adalah 43 kurang 5. Ya, kalau bagi anak-anak yang baru belajar, gunakan jari 5. Kalau yang baru belajar nih, mungkin ini Bapak Ibu, ibu-ibu ya, yang putra-putrinya masih kelas 1, gunakan cara ini ya Ibu ya. Atau guru yang masih SD kelas 1, 43 kurang 5, maka gunakan jari 5 dihitung mundur. 42, 41, 40, 39, 38. Ya. 38. Baik, seperti tadi. Langsung kita buka sesi pertanyaan. Monggo Pak Riyadi kalau ada yang ditanyakan peserta. Monggo Bapak Ibu. Bersih Pak. Bersih Mas. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Monggo. Ini Pak Ode. Oleh Bapak Ode lagi. Ibu, boleh Pak, silakan. Ya, maaf. Pak. Nggih, Pak Laudi. Iya, dari Gorontalo mau tanya. Saya lupa mengenalkan. Kalau ngajar apa wali murid, Pak? Ngajar nih, Pak? Ngajar, Pak. Oke, SD, SMP, Pak? MTS. Oh, MTS, SMP. Oke, monggo, Pak. Gimana, Pak? Pak, mau tanya kalau angkanya lebih kecil dikurangi yang lebih besar, Pak. Oh, hasilnya minus ya, Pak? Iya, hasilnya minus nanti. Hasilnya minus besok, Pak. Besok, Pak. Ya. Besok lagi, Pak. Oke, besok, Pak. Sabar dulu, Pak. Ya. Sekarang yang hasilnya masih bulan positif, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Besok ya, Pak. Oke, sampun. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang raisen, Pak Haryadi, monggo. Nggih. Pak Ahlan Raka. Silakan Pak Ahlan. Terima kasih. Ini anak saya masih kelas 1 dengan nama Ahlan Raka. Tadi itu setelah dikurangi 43 dikurangi 5, ngitungnya kan mundur dari 5 jari itu mundur. Kebetulan anak saya kan kelas 1 SD. SD itu kesulitan untuk ngitung mundur apalagi. Iya, betul. Iya. Latihan, Pak, latihan. Bapak siapa, Pak, namanya, Pak?
Saya dengan Pak Toto. Pak Toto dari kota mana Pak Toto? Dari Probolinggo, Pak Iton. Oh, nggih. Pak Toto dari Python nggih. Nah, kalau untuk anak-anak kelas 1 ya, Pak, sebelum pengurangan ajarkan menghitung mundur dulu Pak Toto nggih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu Pak Toto ya. Kalau sudah bisa menghitung mundur 10, baru putarannya diajarkan yang sampai 10 dulu, Pak. 10 kurang 3, 10 kurang 4 gitu dulu ya, Pak ya. Setelah itu belajar sampai 20, Pak. 20, 19, 18, 17, 16 dan seterusnya sampai 1, baru diajarkan yang berhitung sampai 20 saja, Pak. 20 kurang 3, 20 kurang 7, 19 kurang 4, pokoknya yang sampai 20 lah. Ya. Nanti bertahap Pak diajari sampai 30, 40 dan seterusnya. Setelah itu kalau sudah terbiasa, anak-anak akan sangat mudah menghitung pengurangan berapapun, Pak. Seperti itu Pak Toto nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, belajarnya bertahap Pak Toto. Nggih, matur nuwun Pak Toto. Ada satu lagi kayaknya tadi Pak Aryadi. Itu Pak Toto tadi Pak, Ahlan Raka itu putranya nggih, Pak Toto. Putranya ya, putranya. Ya, putra saya Pak Ahlan. Saya Pak Toto. Sudah nggak ada pertanyaan nggih? Nggih. Ini sudah jam berapa Pak Aryadi? Sampai jam 9, Pak. Hampir jam 9 sudah, Pak? Sekarang jam 8.28. Oh, setengah. Oh, masih cukup Pak sampai perkalian dasar nanti. Yeah. Sesuai target Pak. Hari ini harus selesai sampai perkalian dasar, sampai perkalian dasar. Yeah. 104 kurang 35. Saya sebutkan dulu soalnya. 104 kurang 35. Ini contoh yang ratusan kurang puluhan, nggih. Saya menggunakan angka sederhana aja karena beberapa masih adik-adik ya. Tapi intinya sama, mau 100-nya itu nanti diganti 124, diganti 274 juga nggak apa-apa. Wah, ini sudah ada yang jawab. Gitu, sudah bisa, nggih. Caranya sama, nggih, 10 kurang 3. Wah, ini bisa. Ya, 10 kurang 3 ya. 7 ya. Maka 74 kurang 5. Oke. Sama dengan 69. Ya. Ini contoh soal terakhir ya Bapak Ibu ya. Karena setelah ini kita mana menghafalkan perkalian dasar tanpa menghafal ya. Perkalian dasar tanpa menghafal. Biasanya anak-anak seringkali lupa-lupa terus ya. Nah, setelah ini tak ajari caranya. Contoh yang sederhana aja 215 dikurangi 146 misalkan. Insya Allah sudah ditulis ya. Caranya sama ya, 21 kurang 14. 7. Maka ini 75 kurang 6. Ya. 75 kurang 6 ya. Langsung saya tulis saja hasilnya 69. Ya, hasilnya 69. Ya, cukup yang untuk pengurangan. Contohnya, saya kembalikan ke Pak Haryadi dulu, Pak. Monggo, Pak Haryadi. Monggo, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, terlalu cepat atau bagaimana boleh kalau ada ya, sesuatu yang mau. Iya. Atau bahkan terlalu lambat, Pak. Cukup ya, nggak terlalu cepat. Cukup, nggak ada yang tanya, Pak. Siap. Nggak ada yang tanya lagi? Tidak ada yang tanya ini. Nggak ada ya, sudah jelas ya. Oh ini ada salah.
Mohon maaf Udah, Pak. ya. Selain ngitung mundur, cara yang lain bisa ada yang lain enggak? Kalau selain Ini paling mudah sudah Pak, menghitung mundur paling mudah untuk perkalian Pak. Ya. Oke. Siap. Ya, belajarnya bertahap itu Pak ya. Ya. Oke, bisa dilanjut Pak. Ya, sekarang kita belajar yang hafalan perkalian. Nah, hafalan perkalian dari 1 kali 1 sampai 9 kali 9. Ya. Ya, itu ya. Biasanya anak-anak hari ini hafal, besok lupa. Ini biasanya anak kelas 2 sampai kelas 6 ya. Kelas 2 mulai diajarkan perkalian ya. Atau kelas 2 sudah bisa, liburan sekolah ya. Kelas 3 lupa. Nah, seperti itu ya. Kelas 3 bisa, kelas 4 lupa, seperti itu. Nah, agar nggak lupa, maka gunakan cara-cara seperti ini. Oke. Menggunakan cara-cara seperti ini. Jadi misalkan kita belajar kali 2 dulu ya, kali 1 nggak saya bahas karena kali 1 ya 3 kali 1 ya bilangan itu sendiri 3, yang 4 kali 1 ya 4, seperti itu nggak usah kita bahas ya. 3 kali 2 maka gunakan jari 3 seperti ini Bapak Ibu, bisa ditirukan ya. Dihitung ruas jarinya 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya ulangi ya, 3 kali 2 maka gunakan jari 3, dihitung ruas jarinya 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini ya. Nah, kalau 4 kali 2 ya, gunakan jari 4, dihitung ruas jarinya 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, nanti 6 kali 2 ya jarinya 6 seperti itu ya, 7 kali 2 ya jarinya 7 dan seterusnya. Nah, sekarang kali 3 ya, 4 kali 3 maka gunakan jari 4, dihitung ruas jarinya 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya ulangi ya, 4 kali 3 gunakan jari 4, dihitung ruas jarinya 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kali 4. 2 kali 4 gunakan jari 2 yang dihitung garis jari namanya garis. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya ada 8. 3 kali 4 ya gunakan jari 3, dihitung garis jarinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti itu untuk perkalian 2, 3, dan 4. Mungkin ada yang masih bingung atau ada yang ingin bertanya. Setelah ini kita belajar kali 5 dan 6 dulu. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Dibuka pertanyaan Pak Aryadi, monggo kalau ada yang ditanyakan dari kita. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Itu saya yang tanya Pak berarti. Monggo Pak. 1, 2. Itu tadi ada 3, 4 gitu Pak ya? Hitung kali 2 dihitung ruasnya 22, Pak. Kali 2, 3 kali 2 dihitung ruas jarinya 22, Pak. Ruas jari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kali 2 yang depan pakai jari langsung, Pak. Jarinya 3. 3 kali 2 ya jarinya 3 gitu, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Pak ya. Kalau 4 kali 2 ya jarinya langsung 4, Pak. Dihitung 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kalau kali 3, nggih sami, Pak. 4 kali 3 ya gunakan jari 4, dihitung 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi untuk kali 2 dan kali 3 gunakan ruas jari. Kalau kali 2 dihitung ruas jarinya 22, kalau kali 3 dihitung ruas jarinya 3. Kalau kali 4 dihitung garisnya 2 kali 4. Gunakan jari 2 dihitung garisnya 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu Pak Aryadi. Oke, siap. Oke. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau perkalian 4 dulu, monggo kalau ditanyakan lagi. Kalau tidak ada yang ternyata berarti selanjutnya yang berapa? 5 sama 6 Pak ya? 5 dan 6. 5 dan Kenapa? 6. Ya, sedikit aja karena agar jelas. Kali 5 Bapak Ibu bikin kotak seperti ini dulu. Kalau saya jelaskan ke anak-anak bikin 4 tangga gitu aja. Kembali lagi gimana agar anak-anak mudah mengingatnya ya. Ini bentuknya seperti tangga lah, kira-kira seperti itulah. Dibuat 4 tangga ya. Ya, di layar saya agak saya pegang agak lama ya, karena mungkin ada yang masih agak bingung karena bukan menulis angka. Bikin tangga ya, 4 tangga. Sudah, saya kira cukup ya penulisannya ya. Kali 5, tuliskan angka 5 di depan. Lima sebuah sampai bawah. Cukup? Dan 0. Cukup ya? Sekarang menulis angka yang di depan, dimulai dari 0. Penulisan angka di depan pasti dimulai dari 0. Sudah? Setelah itu 1. Penulisannya biasa, 0, 1. Polanya seperti ini. Sudah? Setelah 1, Bapak Ibu menulis turun tetap. Setelah 1, Bapak Ibu menulis turun tetap. Ditulis saja, setelah itu tak jelaskan kenapa turun tetap. Sudah ditulis, 01 turun tetap 1. Ini yang dimaksud turun tetap. Saya ulangi. 01 turun tetap 1. Ulangi lagi ya. 01 turun tetap 1. Sudah? Setelah 1, 2. Turun ya, berarti turun tetap 2. Setelah 2, 3. Turun tetap 3. Setelah 3, 4. Turun tetap 4. Setelah 4, 5. Penuh sudah ya? Nah, sekarang 5 kali 2, dihitung 2. 1, 2, hasilnya 10. 5 kali 4, dihitung 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. 5 kali 7, dihitung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawabannya 35. Seperti itu. Ya, tinggal menghitung aja. Nggak perlu lagi menghafal untuk kali 5. Mungkin sebelum perkalian 6, ada yang bingung, monggo boleh ditanyakan sampai kali 5. Oke, Bapak Ibu boleh bertanya, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan kali 5, sudah sampai kali 5 dulu. Sampai kali 5 dulu, Pak. Setelah ini kali 5 dulu ya. Monggo Bapak Ibu,
Kalau tidak ada yang tanya berarti kan sudah paham, Pak. Tidak ada yang tanya juga. Baik. Ini ada permintaan, Pak. Coba ditampilkan kembali. Oh, ditampilkan kembali. Apa enggak lebih baik rekamannya nanti, Pak? Enggak, ini yang mungkin itu tadi pengen lihat lagi. Apa? Coretan panjenengan barusan. Nah. Nah. Ini monggo ditulis lagi. Nanti rekamannya bisa diulang lagi, nanti akan kita bagikan lewat link YouTube ya. Cukup nggih Pak Riyadi, Insya Allah sudah cukup berarti sudah bisa cukup menulis, Pak. Siap. Bisa menulis, Nah sekarang kali 6. Saya harus menggambar dulu sebentar. Kali 6 Bapak Ibu buat gambar seperti ini Bapak Ibu. Ya. Lingkaran lah, meskipun ini enggak lingkaran penuh ya. Kalau sama Pak Riyadi ini enggak dimarahin karena bukan lingkaran ya, karena enggak pas ya diameternya. Undi-undi ini, Pak. Iya, pokoknya seperti inilah. Pokoknya seperti ini, ya. Cukup kayaknya, untuk menulisnya. Nah, di lingkaran ini ditulis (6, 2, 8, 4, 0). Ya, itu sebetulnya pengurangan 4. Karena kali 6 maka dimulai dari 6 kurang 4. Setelah itu 8 kurang 4, 4 kurang 4, 0. Tapi nanti penjelasannya malah anak-anak bingung, cuma menghafalkan aja 6, 2, 8, 4, 0 itu. Oke. Nah, setelah itu bawahnya sama. Bawahnya pasti akan terus sama. Sudah ditulis ya Bapak Ibu? Nah, sekarang kalau angka puluhan ini paling gampang ya. Angka puluhan paling gampang. Kenapa? Pasti dimulai dari penulisan angka 0. Pasti dimulai dari angka 0. Ya, angka puluhan pasti dimulai dari 0. Ya. Setelah 0, 1. Setelah 1, Bapak Ibu nulis seperti tadi, turun tetap. Nah, insya Allah sudah ditulis ya. 01 turun tetap 1. Sudah Bapak Ibu ya, setelah 1, 2, dan 3. Nah, 3 turun tetap, berarti turun tetap 3. Ya, setelah itu 4. Turun tetap 4. Setelah 4, 5, dan 6. Nah, kalau sudah seperti ini, maka 6 kali 3 dihitung 3. 1, 2, 3, 18. 6 kali 7 dihitung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 42. Nah, seperti itu aja caranya. Nah,
Mungkin ada yang ditanyakan dari peserta, monggo. Monggo, kalau ada yang ditanyakan, Pak Riyadi, bisa disampaikan ke peserta. Pak Toto. Pak Toto lagi, monggo Pak Toto. Pak Toto. Oke, terima kasih Bapak. Untuk perkalian ini, khususnya untuk perkalian 5 dan perkalian 6, berarti anak kita harus menghafal bagan tersebut, ya? Ya, menggambar Pak, ya. Ya, menghafalkan. Pokoknya setiap mau belajar, anak-anak suruh bikin tabel dan lingkaran seperti tadi, Pak. Tapi dengan semakin sering nanti anak-anak nggak akan lagi tergantung sama tabel dan lingkaran tadi, Pak. Anak-anak apa letaknya? Oh, gitu. Ini, Pak. Oke. Siap-siap. Jadi tabelnya juga nanti nggak banyak, Pak. Cuma tabel 5, 6, 7, 8 sudah. Ya dibandingkan dengan harus menghafalkan dari 1 kali 1 sama dengan 1 sampai 9 kali 9 sama dengan 81, Pak. Anak-anak untuk menghafalkan angka itu sangat sulit, Pak. Dibandingkan dengan menghafalkan misalkan bahasa Indonesia atau apa seperti itu. Yang lain-lainnya. Kalau perkalian sampai 4 lebih cepat mudah. Sebelumnya memang tidak pernah mengenal dengan perkalian. Dengan mengikuti ini perkalian sampai 4 sangat mudah anak saya. Untuk yang 5 dan 6 ini harus menghafalkan atau menggambar bagan tersebut. Ya. Oke. Untuk perkalian 5 sebetulnya ada cara yang masih menggunakan ruas jari, Pak. Tidak apa-apa. Nanti tergantung Bapak Ibu ya, pilihannya pakai yang tabel tadi atau yang menggunakan ruas jari. Oke. Ini ya, misalkan 3 kali 5, maka gunakan jari 3, dihitung ruas jarinya 5, hitungnya seperti ini, 1, 2, 3, berhenti ya, naik lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, caranya seperti itu kalau kali 5. Jadi ada 2 cara. Kembali lagi pilihannya, monggo terserah Bapak Ibu pilihannya. Mau menggunakan cara yang seperti ini, 4 kali 5 gunakan jari 4, dihitung 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Monggo nggih Pak Rahmat, mau pakai cara yang barusan ini atau pakai yang cara tadi yang menggunakan tangga. Oke, yang kira-kira mudah dipahami oleh anak-anak yang mana ya itu aja yang disampaikan. Nah, gitu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, monggo. Pak Derajat, dari yang lingkaran tadi, ya. Bagaimana kalau pola lingkaran tersebut digabung saja tidak terpisah? Oh, gambarnya nanti anak-anak, ini kembali lagi ke anak-anak ya. Gambarnya ke anak-anak kalau digabung nanti malah Pak, malah umpel-umpelan Pak istilah saya. Begitu. Oke. Jadi lebih bagus dengan ada dikasih jarak seperti ini, Pak. Oke. Oke, mungkin peserta ada yang mau screenshot enggak apa-apa ini sambil sebelum dibagikan ininya. Cukup kayaknya, nggih. Nah, seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Sementara belum ada yang raise hand, Pak. Ya, insya Allah cukup ini Pak waktunya, Pak. Ini kira-kira kurang 15 menit ya, Pak, kira-kira. Kalau lihat kurang 10 menit, Pak. Oh, kurang 10 menit. Nggak terasa ya sudah mendekati akhir. Ya, nanti kalau yang sekarang belum sampaikan bisa, tapi insya Allah pas ini karena setelah ini kali 7, kali 8, kali 9 terus kita buka sesi pertanyaan ya. Mungkin 3 atau 4 peserta. 3 peserta. Kali 7, Bapak Ibu buat kotak seperti ini ya. 2 garis mendatar, 2 garis menurun. Sudah ya. Nah, kali 7 ini sangat mudah karena mengurutkan angka. Mengurutkan
angka dari 1 sampai 9 dengan urutan seperti ini. 1, 2, 3. Dengan urutan seperti ini, ya. 1, 2, 3. Terus 4, 5, 6. Betul ya? Dan 7, 8, 9. Mengurutkan angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup ya? Nah, mengisi angka puluhan paling gampang, pasti dimulai dari 0. Pasti dimulai dari 0. Ya. Setelah 0, 1, 2, betul ya, setelah 2 seperti kali 6 tadi, turun tetap. 2. 0, 1, 2, turun tetap 2. 3, 4. Turun tetap 4. Dan 5, 6. Nah, kalau sudah seperti ini gampang. 7 kali 3 dihitung 3. 1, 2, 3. 21 ya. 7 kali 6 dihitung 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 42. Ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan sampai kali 7. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo Bapak Ibu. Bunda Ayas, monggo. Bunda Ayas. Assalamualaikum Pak Derajat, saya Husnul dari Yogyakarta. Yang mau saya tanyakan, oh ya, saya guru kelas 3 SD dengan anak usia kelas 6 dan kelas 1 SD. Yang mau saya tanyakan untuk menjelaskan ke anak-anak usia kelas bawah, apakah harus dengan turun tetap, Pak? Karena dari tadi kan saya perhatikan turun tetap seperti itu. Nah, apakah anak-anak mudeng dengan turun tetap yang seperti itu? Iya, Bu. Memang polanya seperti itu, Bu. Turun angka tetap. Penyampaiannya monggo Bu terserah. Angka tetap bisa, turun angka tetap bisa, atau penyampaiannya yang kira-kira anak-anak muda, Bu. Yang jelas kalau turun angkanya mau turun yang puluhan, itu angkanya pasti tetap. Oh, gitu. Oh, okay. Insya Allah besok dipraktekkan Dipraktekkan dulu, nanti kalau ada kira-kira kesulitan ke anak-anak besok masih ada 3 hari lagi bisa ditanyakan ke saya. Ya, siap. Okay. Ya. Nuhun, Pak. Barusan ada yang tanya di chat ya, kok nggak sampai 10 ya. Nah, ini seringkali wali murid atau mungkin guru-guru juga belum paham bahwa perkalian dasar itu sebetulnya 1 kali 1 sampai 9 kali 9, Pak. Bukan sampai 10 kali 10 ya. Di tabel-tabel itu salah ya. Di buku tulis kadang ada ya perkalian sampai 10. Perkalian dasar itu adalah 1 kali 1 sampai 9 kali 9. Ya. Nah, tadi yang 6, yang 5 kok sampai 10. Nah, 10-nya nggak digunakan. Itu hanya digunakan sebagai pola saja. Ya, nanti di perkalian dasar itu yang digunakan cuma sampai 9. Oke. Ini Bu Anissa ada yang ditanyakan, monggo. Anissa Nur Solihah. Saya bisa minta dilihatkan lagi, Pak, itu kertasnya tadi. Yang kali 7. Kali lagi. Ya, Pak. Screenshot aja ya, Bu. Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah, nggih? Nggih, nanti ini sebetulnya di link YouTube saya, nanti saya kasih linknya, nggih, atau saya kasih alamat matematika bahagia di dalam, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana ya. Ini sudah ada semua ya, sudah ada semua materi-materi yang saya sampaikan di hari ini. Ya. Tapi memang lebih enak ya seperti sekarang ini, jangan langsung bisa ketemu saya, bisa langsung Anda jawab ya. Kalau di link itu hanya lihat videonya yang pendek-pendek. Ya, seperti itu. Ya. Nah, nanti untuk link YouTube-nya dibagikan
salah satunya mungkin di grup ya Pak Riyadi, nanti bisa dibagikan salah satu lagi. Nah, sekarang kali 8. Kali 8, Bapak Ibu, pagar 4. Nah, kembali lagi ini cara agar anak-anak mudah mengingatnya ya. Membuat 4 pagar atau pagar 4 sama aja. Garis lurus terus ada pagarnya 4. Cukup nggih? Kali 8 ini sangat mudah karena apa? Dimulai dari menulis angka 8. Kali 8 dimulai dari menulis angka 8. Sudah ditulis nih Bapak Ibu. Nah, dan kurang 2. Itu aja. Nah. Delapan kurang 2, 6. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 2, 2. Dan 2 kurang 2, 0. Sudah, bawahnya sama. 8, 6, 4, 2, 0. Bawahnya sama. Mengisi angka puluhan, mengisi angka yang di depan pasti dimulai dari 0. Nah, ini polanya enaknya sama tuh, semua ya. 5, 6, 7, 8 pasti dimulai dari 0. Setelah 0, 1, 2, 3, 4. Sudah, turun tetap ya. Sama dengan tadi ya, tulis turun tetap. Atau ditulis angka tetap juga nggak apa-apa. 0, 1, 2, 3, 4. Turun angka tetap 4. Sudah Bapak Ibu ya. Nah setelah 4 ya urut aja. 5, 6, 7, 8. Sudah. Nah kalau sudah 8 kali 3 dihitung 3. 1, 2, 3. 24. 8 kali 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 48. Ya, mungkin ada yang mau screenshot. Cukup ya. Baik, saya kembalikan ke Pak Riyadi dulu, Pak. Sebelum kita masuk ke kali 9 yang tanpa tabel, tapi menggunakan jari yang dilipat aja. Monggo kalau ada yang ditanyakan sampai perkalian 8, Bapak Ibu. Ini ada yang nulis naik complete. Oh, ya, ini lengkap Pak. Lengkap ya. Mungkin ada satu pertanyaan dari peserta. Oke, Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ini belum ada yang present juga, Pak. Sudah cukup berarti jelas ya. Ya, hari ini memang kita belajar yang paling dasar dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, belajar yang paling dasar dulu. Besok baru kita belajar gimana sih caranya menghitung dengan cara bayangan 2 kali 3, 9 dan berapapun ya. Ya, nanti sampai ratusan juga ya. Nah, baik, sekarang kali 9 ya. Kali 9 Bapak Ibu pakai jari seperti ini aja. Ya, ini terakhir ya, sudah terakhir ya. Ini ada yang ngantuk katanya anak-anak ini. Mungkin, Pak. Ya, kali 9 Bapak Ibu gunakan jari gini aja ya. Maka ngitungnya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini sudah ada yang tahu nggak apa-apa. Yang belum tahu ada mungkin ya. 3 kali 9, 1, 2, 3. 3-nya dilipat. Ya, sebelah sini ini 2 ya. 3 kali 9 ini 2, sebelah sini 7. Jadi hasilnya 27. 2 dan 7. 27. 4 kali 9, 4-nya dilipat. 4 kali 9, 4 kali 7, 24. 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 4 k
sebelah sini 3, sebelah sini 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. 5 kali 9, 5-nya dilipat. Ini 4, ini 5. 45. 6 kali 9, 6-nya dilipat. Ini 5, ini 4, 54. 8 kali 9, 8-nya dilipat ya. Ini 7, ini 2. 72. Ini cara lama ya, sebagian mungkin sudah tahu. Kenapa cara ini digunakan? Karena cara ini yang paling untuk perkalian 9. Baik, cukup dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu, monggo. Sudah banyak yang ngantuk, Pak. Anak-anaknya berarti yang ngantuk. Kalau nggak ada, ya kalau nggak ada, mungkin Bapak Ibu bisa, nah, ini sekalian promosi ya, tapi nggak apa-apa ya, bisa like dan subscribe ya. Karena ada ilmu-ilmu baru dan update materi-materi baru tentang matematika. Ya, matematika bahagia. Oke. Nama channel saya Matematika Bahagia pakai huruf besar semua ya. Ya, nanti bisa di like dan subscribe ya. Saya bikin channel masih 2 minggu ya, karena permintaan dari wali murid dan juga guru-guru. Sebetulnya saya sudah 14 tahun ngajar ya, tapi baru bikin channel YouTube sekarang. Jadi channelnya masih kurang bagus ya. Channelnya masih kurang bagus tampilannya ya. Nggak apa-apa ya, yang penting bisa belajar. Tapi yang paling penting sebetulnya dengan belajar hari ini sampai 4 hari, insya Allah Bapak Ibu dan adik-adik sudah bisa senang dengan matematika, sudah bisa menguasai dengan baik. Nanti tambah kurang kali bagi pangkat dan juga akar. Saya kembalikan ke Pak Aryadi. Mungkin ada satu pertanyaan dari peserta. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri mungkin ada satu pertanyaan lagi. Kalau ada yang tanya, Pak. Kalau nggak ada, monggo, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada semua ya. Tapi mungkin bisa kalau memang ditutup, nggak ada, dari saya cukup ya, dari saya cukup. Saya mungkin kembalikan ke kisi-kisi untuk besok malam, Pak, bisa sampaikan. Kisi-kisi untuk besok malam, perkalian puluhan kali satuan dengan teknik bayangan, perkalian ratusan kali satuan dengan teknik bayangan, dan perkalian puluhan kali puluhan juga sama dengan teknik bayangan, Pak Aryadi. Teknik bayangan artinya nggak usah nulis, Pak. Nggak usah nulis, teknik bayangan nggak usah nulis. Oke, Bapak Ibu, berarti tadi yang agak sulit tadi, mungkin besok tidak jadi sulit, Pak. Oke. Iya, betul. Anak-anak juga gitu ya. Jadi, tadi kita diajari dasarnya, mungkin ada beberapa yang anak kita bisa nangkap atau mungkin bisa kesulitan nangkapnya, sehingga besok kita coba berikan solusi untuk itu semuanya, Pak Derajat. Oh iya, Pak Aryadi, di grup saya belum dimasukkan, Pak. Kelupaan tadi, Pak. Sampun, Pak. Oh sudah, saya belum ngecek ya. Nanti saya coba share salah satu yang link channel YouTube saya, nanti Bapak Ibu buka terus like dan subscribe, nanti dari sana kita kok bisa komunikasi. Setelah 4 hari ini pelatihan, nanti bisa komunikasi lewat linknya YouTube ya. Nanti saya juga akan sering mengadakan live streaming nggak berbayar ya. Jadi nanti bisa terus Bapak Ibu bisa mengikuti ilmu-ilmu baru yang akan saya sampaikan. Oke, luar biasa. Ini ada yang chat di malam hari, Pak, dari Cianjur. Bu Rani Karimah. Terus anak saya sangat semangat, Pak, belajar ini. Jadi nanti kita akan materi untuk 3 hari ke depan akan lebih menarik lagi ya, Dan terima kasih kepada Aryadi yang sudah membagikan kemarin flyer ya. Jadi banyak berpartisipasi hari ini ya. Di hari pertama masih 8 ya Pak Aryadi ya.
Saya ingat Pak Aryadi waktu saya tanya berapa pesertanya Pak, 8 ya nggak apa-apa Pak, 8 pun kita mulai aja. Nggak tahunya di hari kelima ini cuma Mas 5 hari ya, butuh waktu 5 hari sudah ada 80-an ya Pak. Saya nggak lihat 80 Pak. 80-an ya. Ya, terima kasih sudah mau join di webinar. Yang penting setelah ini Bapak Ibu nanti langsung bisa nerapkan ke putra-putrinya kalau di rumah atau siswa-siswinya kalau Bapak Ibu ngajar di sekolah. Ya. Itu dulu, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi barang lain saya ucapkan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita tidak share presensi ya. Jadi presensinya kita langsung di grup WA saja karena harapannya mengisi semuanya dan tahu informasi di sana ya. Terus Bapak Ibu jangan lupa besok malam kita mulai lagi jam 19.30 ya. Jadi mohon Bapak Ibu juga menyesuaikan yang dari daerah timur mungkin sudah agak paham. Jadi tidak apa-apa kita berbagi dengan semuanya Bapak Ibu. Tidak melihat daerah wilayah. Jadi kita mencari yang terbaik untuk semuanya dan intinya kita ada manfaat buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, kita berikan pada malam hari ini. Semoga kita bisa belajar bersama di sini. Mungkin itu saja kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.